Dan belajar dari pengalaman itu, ibu akhirnya mulai saat itu ini kalau ada orang pesen pasti ibu minta DP dulu. Jadi DP itu kan tanda jadi. Jadi pasti kalau DP berapapun ya minim 100.000 lah kalau misalkan belinya agak banyak. Jadi mereka kan nggak akan nggak akan lari lah istilahnya seperti itu. Alhamdulillah tiap hari ada saja rezeki. Jadi ada orang yang pesen. Ini saja ibu sempetin datang ke sini karena ada orderan juga di rumah. Suami yang handle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome dan selamat datang di Asolha Podcast. Bersama saya Jian Aris Sabita, Asolha Podcast, kreatif dan inspiratif. Hari ini kita akan membahas mengenai Wonder Woman bersama bintang tamu kita, Ibu Kurnia Ika Novitasari SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Kurnia ini merupakan sosok yang patut kita contoh karena beliau selain seorang ibu rumah tangga, beliau juga merupakan seorang guru dan pemilik dari toko roti yang beliau beri nama Talita Pizza and Bakery. Baik Ibu, kami di sini ingin tahu bagaimana sih sosok Ibu Kurnia yang kita sebut sebagai Wonder Woman? Apakah sesibuk yang kita lihat atau enjoy, memiliki banyak kesibukan atau gimana nih? Selama ini alhamdulillah ibu menikmati peran ibu sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai guru, dan juga sebagai mulai merintis usaha roti. Jadi dinikmatin aja. Meskipun kadang ya juga sibuk, kadang harus pagi setelah sholat subuh bikin roti, kemudian jam 6, jam setengah 7 ibu harus siap-siap untuk berangkat ngajar. Setelah itu kalau ada pesanan banyak juga setelah ngajar ibu langsung bikin roti lagi sampai malam, kadang seperti itu. Berarti full Bung? Iya, kalau ada pesanan. Kalau pas free juga cuma bikin pagi setelah sholat subuh, setelah itu ngajar, sudah istirahat. Kalau boleh tahu ibu merintis usaha ini mulai kapan? Sebenarnya ibu awalnya enggak usaha roti ya. Usahanya itu jualan online, jualan baju online, kemudian sepatu, tas, alat-alat rumah tangga seperti itu. Kemudian setelah ada virus corona, itu kan daring ya, anak-anak sering daring. Setelah itu ibu punya banyak waktu, jadi ibu merasa kesibukan apa, akhirnya alhamdulillah kakak ibu itu, kakak sepupu ada yang pinter masak, juga pinter bikin roti. Akhirnya ibu belajar dari kakak sepupu ibu. Tahunnya itu ya tahun 2021 baru membuka usaha roti. Sebelumnya juga bikin pizza sama kue tar, cuma online saja. Berarti ini resepnya belajar sendiri atau mungkin dari turun-temurun Bu? Kalau turun-temurun sih enggak, cuma kakak-kakaknya ibu, sepupu ibu itu seneng masak, seneng bikin roti. Dia itu pinter banget bikin roti. Kakaknya ibu yang ada di Bogor dan ada di Natuna, Kepulauan Riau, itu yang nyemangatin ibu. Kemudian ibu sampai bikin usaha roti dari dikasih resep dari mereka, seperti itu. Berarti emang belajar dari kakak sendiri nih Bu? Iya. Biasanya kan setiap usaha itu pasti ada problemnya. Pernah nggak sih Bu ada customer yang membatalkan pesanan secara sepihak bahkan saat ibu sudah memproses pembuatan kuenya? Lalu bagaimana cara ibu menanggapinya? Pernah sih pesen 100 biji, kemudian dia tidak ada kabar sampai sudah jadi pun dia menghilang. Alhamdulillah karena ibu kan sudah punya toko meskipun kecil ya, jadi 100 biji itu ibu taruh etalase semua. Alhamdulillah laku. Dan belajar dari pengalaman itu, ibu akhirnya mulai saat itu kalau ada orang pesen pasti ibu minta DP dulu.
Jadi DP itu kan tanda jadi. Jadi pasti kalau DP berapapun ya minim 100.000 lah kalau misalkan idenya agak banyak. Jadi mereka kan nggak akan nggak akan lari lah istilahnya seperti itu. Kalau pas ada gitu ngerasa kesel nggak sih Bu? Sedikit sih, cuma ya disyukurin aja. Kemudian balik lagi kalau memang kalau memang rezeki ya kembali lagi nanti ke kita dan habis alhamdulillah. Selain yang tadi kata Ibu, kakak-kakak Ibu yang menyemangati Ibu untuk usaha ini, selain mereka, siapa sosok yang sebenarnya yang membuat Ibu semangat? Terutama keluarga ya, keluarga, kemudian anak, kemudian suami, orang tua juga, mertua, itu yang nyemangatin Ibu. Awalnya sih Ibu nggak pede mau bikin toko roti, karena ya belajarnya kan cuma sebentar sama kakak tadi. Kemudian suami juga menyemangatin terus, ayo belajar nggak apa-apa wis, bikin toko roti kecil-kecilan dulu, siapa tahu nanti lama-lama kan lancar gitu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang lancar. Alhamdulillah sampai sekarang usaha Ibu semakin maju nggih. Alhamdulillah, disyukuri. Ibu kan seorang guru. Iya. Ibu juga ibu rumah tangga, punya usaha juga. Gimana cara Ibu mengatur waktu untuk itu semua? Kan jadwalnya padat banget Bu. Mana yang harus waktu untuk keluarga, mana untuk sekolah, mana untuk ini. Apalagi kan sekarang juga akhir semester biasanya guru-guru itu mengerjakan rapot atau apa gitu. Ya di sela-sela kadang kalau misalkan pas free nggak ada orderan ya fokus ngerjakan, setelah ngajar langsung ini bikin rapot. Kalau misalkan pas ada orderan di sela-selanya kan, kalau nunggu ngembang rotinya itu kita bisa garap rapot tadi. Nggak keganggu konsentrasinya Bu? Enggak sih, sejauh ini enggak, alhamdulillah. Nggak ngerasa capek banget gitu? Namanya manusia ya kadang merasa lelah, capek juga. Kalau pas full banyak orderan, pernah 1 minggu full nggak ada waktu untuk ini istirahat pun. Kadang malam itu Ibu jam 12, jam 1, pernah juga nggak tidur sampai pagi, dan paginya harus ngajar juga. Itu orderan dari ponakan Ibu itu, dia kuliah di Yudarta. Sore jam 4 itu dia telepon minta bikinkan roti, kalau nggak salah itu 500 piece waktu itu. Besok paginya diambil karena dia sudah pesan di Pandaan sana, katanya nggak nerima langsung, nggak ada. Akhirnya ke Bu Guru, wis nggak apa-apa wis bikinkan gitu. Akhirnya dia maksa, ya Ibu jalanin. Kebetulan hanya ada saya, suami, sama anak, sama orang tua Ibu yang ada di rumah, saling bantulah. Jadi sampai kalau anak Ibu ya jam 10, jam 11 sudah tidur. Kalau Ibu sama suami nggak tidur sampai pagi, jam 5 pagi baru selesai. Kemudian packing itu sampai jam 6, kemudian langsung lanjut siap-siap berangkat ngajar. Hebat banget ya. Itu 500 pieces loh. Iya, semalam. Wow. Hebat banget. Tapi Ibu nggak bisa masak. Kalau masak Ibu nggak bisa. Masak yang seperti apa? Masak sayur, masak makanan itu Ibu nggak bisa. Jadi mungkin bakatnya Ibu cuma roti. Iya, mungkin itu pun baru bakat yang baru digali akhir-akhir tahun inilah. Dari dulu ya Ibu fokusnya cuma ngajar itu aja. Kan gitu kan capek Bu. Apa cara Ibu jaga stamina Ibu tetap fit itu gimana sih Bu? Ya minum vitamin itu. Padahal Ibu juga jarang istirahat ya, tapi Ibu tetap semangat. Kadang juga jam 2:30 pagi itu kalau ada pesanan buat pagi jam 10 itu
jam setengah 3 udah mulai bikin roti. Oh. Untuk kendala-kendala dalam usaha yang pernah Ibu alami, yang sering banget Ibu alami, atau mungkin Ibu bisa menceritakan pengalaman yang menurut Ibu nggak enak lah selama ini. Kalau kendala sih hampir ini ya nggak ada, cuma pernah juga pas bikin roti, bikin bolu pisang itu pas suami Ibu ke masjid. Ya, waktu itu hari Jumat dia ke masjid, sedangkan Ibu nggak bisa untuk manasin oven. Ya. Manasin ovennya itu nggak bisa, akhirnya suami. Pas setelah dia belum pulang dari masjid, habis LPG-nya, gasnya habis, akhirnya yaitu 2 oven penuh nggak jadi. Karena tadi nggak bisa nguruk manasin ovennya itu. Jadi kuenya nggak jadi, Ibu? Iya, karena kan mati. Rugi dong, Bu? Iya, rugi sih, cuma ya mau gimana lagi. Itu hanya sekali 2 kali atau mungkin sering Ibu alami? Sekali 2 kali saja, soalnya Ibu nggak bisa ngidupin oven. Berarti kalau kejadian seperti itu Ibu harus bikin lagi? Iya, pasti. Dan biar kualitas juga tetap terjaga, kalau yang nggak jadi, yang pantat itu nggak Ibu kasihkan ke orang yang pesen, cuma dimakan sendiri atau dikasihkan tetangga kalaupun mau gitu. Berarti kalau ibaratnya ada pesanan yang gagal itu Ibu konsumsi sendiri? Iya, kadang dikasihkan ke tetangga gitu. Baik banget ya, Ibu. Kalau ini sekarang kan liburan, Bu. Liburan ini Ibu masih nyantai atau ada banyak jadwal atau pesanan? Alhamdulillah tiap hari ada saja rezeki. Jadi ada orang yang pesan. Ini saja Ibu sempetin datang ke sini karena ada orderan juga dulu. Suami yang handle. Berarti kalau liburan ini masih ada waktu nggak untuk buat liburan sama keluarga? Atau ada sih tipis-tipis sih liburannya. Kalau anak minta keliling-keliling kota gitu ya sekali-sekali. Kalau mungkin tuh keluar kota gitu, Bu? Selama liburan ini kemarin ini belum ada jadwal keluar kota karena ada orderan juga. Banyak orderan, Bu ya. Jadi sebenarnya yang pengen mau liburan tapi diundur dulu. Iya, sebenarnya anaknya Ibu juga pengennya liburan, pengen keluar kota, tapi gimana lagi? Ada yang pesan, akhirnya Ibu terima. Jadi tetap dilakuin aja, Bu. Walaupun kadang kayak ini kan liburan, saya pengen liburan sama keluarga. Iya, gitu. ada waktunya. Misalkan kalau pas memang butuh banget liburan, ya Ibu tolak orderannya, healing lah sebentar. Berarti kalau emang Ibu mungkin butuh waktu untuk refreshing atau istirahat, Ibu bisa menolak. Iya, pernah juga Ibu ini nggak enak badan, ya sama juga ditolak seperti itu. Pokoknya kesehatan nomor 1 lah. Ada nggak sih, Bu, kayak Ibu kan toko roti, sedangkan di daerah sini atau mungkin di daerah lain kan banyak yang toko roti juga. Itu kan pasti saingan-saingan Ibu. Ibu pernah kayak ngerasa takut tersaingi atau mungkin ada orang yang nggak suka sama usaha Ibu gitu? Kalau ngomongin orang yang nggak suka, sebaik apapun kita pasti ada saja kan ya orang yang nggak suka ataupun merasa iri hati gimana gitu. Pasti ada saja, meskipun Jihan juga kan gitu kan ya, meskipun ada saja temen itu yang suka dan nggak suka, tapi yang pasti tetap kita berbuat baik lah. Berarti
ibu berkomitmen kayak rezeki seseorang itu masing-masing gitu. Iya, rezeki kan tidak akan tertukar ya. Jadi bersaing secara sehat saja. Yang pasti yang harus dijaga kualitas rotinya tetap. Jadi pelanggan juga tetap akan belinya ke kita. Kalau misalkan kitanya kualitasnya diturunin, kan pasti nanti dampaknya juga ke kita juga. Mereka tidak akan order ke kita lagi. Untuk ibarat omongan orang yang nggak mengenakan ke ibu, itu ibu gimana menanggapinya? Atau mungkin ibu berpikir seperti ini, selagi saya yang melakukan benar dan tidak mengganggu orang lain, tetap saya lakukan. Iya sih, lebih ke tidak peduli omongan orang lah, yang penting kita berbuat baik gitu aja. Cukup fokus sama diri masing-masing, iya. Nggak perlu denger apa yang kata orang. Kalaupun ada ya buat masukan saja, misalkan tentang roti kurang ini ya ditampung, diterima aja, yang penting kita perbaiki kualitasnya. Jadi omongan yang nggak enak untuk ibu itu ibu jadikan motivasi untuk lebih baik, memperbaiki, lebih maju lagi gitu Bu. Untuk waktu juga ibu harus menyeimbangkan ya antara ngajar sama usaha. Yang penting ibu tetap fokusnya ke ngajar. Kalau di sini tetap fokus ngajar, kalau di rumah ya fokus bikin roti. Untuk produk unggulan yang ada di toko roti ibu itu apa? Untuk yang paling sering dipesan juga itu? Iya, itu ada di bolen coklat pisang, ada juga roti pisang coklat. Yang paling banyak diminati sih itu. Yang lain juga donat, karena kan banyak macam-macam variannya. Tapi paling banyak peminatnya itu di bolen atau roti pisang itu Bu? Iya, pisang coklat. Soalnya mungkin bisa dibuat untuk acara-acara hajatan. Iya, ibu juga nyiapkan roti untuk hajatan. Hajatan itu kan biasanya orang-orang ini yang besar gitu, itu juga ada. Ibu memproduksi hanya roti saja atau mungkin ada kue-kue yang lain? Enggak sih, ini kalau kue basah enggak, cuma roti, bolen, bolu, kue tar, brownies, roti gulung, seperti itu. Kalau kue kering seperti nastar gitu Bu? Enggak, karena mau bikin pun enggak ada waktu. Prosesnya lebih lama Bu? Di samping itu mau bikin itu juga enggak ada waktunya, karena kan selain fokus di bikin roti, bukan juga ngajar. Jadi harus bisa memanage waktu. Jadi yang mungkin ibu sempatkan yang bisa disempatkan aja Bu nggih? Iya. Untuk ngatur waktu juga. Ada gak sih ibu sosok inspirator buat ibu? Yang menginspirasi ibu gitu? Siapa ya? Selama ini? Nggak ada sih. Nenten. Iya ya, Nggak itu ada ya? tadi cuma dari kakak-kakaknya ibu, ada juga yang ini yang support terus. Dari situlah mungkin kita bisa cari inspirasi dari sana. Mungkin ada pesan atau saran yang ingin ibu sampaikan kepada teman-teman semua untuk hari ini? Ini ya untuk pesan dan saran. Pesannya mungkin jadi wanita itu harus smart, harus berilmu dan juga berakhlak. Kenapa? Karena kita sebagai wanita itu kan nanti kalau sudah nikah kan jadi seorang ibu. Dan madrasah pertama anak kita itu adalah
ibu kita sendiri. Jadi yang pasti kita harus berilmu, berakhlak dan pintar tadi. Berarti kita juga harus jadi contoh gitu Bu. Iya. Ibu kan seorang contoh bagi anaknya. Iya. Madrasah utama. Obrolan hari ini sangat menyenangkan dan menginspirasi ya. Apalagi dengan bintang tamu kita, Ibu Kurnia yang sangat humble. Terima kasih Ibu Iya, sama-sama. atas waktu dan juga pengalaman yang Ibu ceritakan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa memotivasi kita semua dan memberi semangat, dan mungkin bagi saya sendiri juga bisa menjadikan inspirasi buat saya sendiri. Semoga juga di pertemuan ini bisa dijadikan motivasi, inspirasi, serta pembelajaran untuk teman-teman yang menonton. Iya. Saya sebagai host pamit undur diri. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.